lokasi yang kebakaran rumah kosong dan izin. Personil sudah di lapangan. Pak Kabit. Sekian dan terima kasih. Sedang pendinginan yang masih ada hidup-hidup apinya. Pojok masih ada tuh dok. Keluar dulu. Pojok tua. Cak, pojok sini cak. Tuh di atas itu. Nah itu. Jangan Pak kasih. Belakang rumah sedang mengamankan di belakang rumah. Mohon izin pimpinan yang di atas Lamoki. Tanggal 5 Juni 2024 terjadi kejadian kebakaran di daerah Jagabaya 3, Kecamatan Ohalim. Yang terbakar yaitu rumah yang dalam kondisi ditinggal oleh penghuninya. Kemudian memang ada penghuni juga yang ada di situ seorang diri dalam kondisi berkebutuhan khusus. Disinyalir berdasarkan laporan dari saksi mata warga setempat, terjadinya kebakaran ini akibat yang bersangkutan ini bermain korek api sehingga menimbulkan kebakaran. Bang, untuk kondisi sendiri dari yang tinggal di rumah itu seperti apa bang? Pada saat terjadi kebakaran, orang tuanya sedang menunaikan ibadah haji, hanya tinggal anaknya ada 3 orang, tetapi 2 orang sedang keluar bepergian dari rumah tersebut. Tinggal 1 orang yang anak yang berkebutuhan khusus ini, yang ternyata berdasarkan informasi dari saksi mata warga setempat bermain korek api dan lilin sehingga terjadi kebakaran. Ada korbannya nggak bang, itu luka atau seperti apa? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, yang diderita hanya kerugian material. Kemudian juga kita mengevakuasi menyelamatkan ada uang tunai sebesar 15 juta rupiah beserta surat-surat berharga. Bagian apa sih bang yang terbakar? Jadi posisi rumah itu ada tiga bangunan depan, bangunan tengah, dan bagian belakang. Yang terbakar ini bagian tengah yang memang ditinggali oleh anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Bang, apakah karena ruangan itu ada material yang mudah terbakar makanya cepat hangus itu bang untuk ini bang? Iya, diduga itu karena bermain korek api dan lilin ini di dekat tempat tidur ataupun kasur sehingga terbakar yang menimbulkan terjadinya kebakaran.
Bang, selain di Jagabaya tadi, satunya lagi ada kebakaran di mana Bang untuk ini? Ya, jadi dalam waktu hampir bersamaan, kurang lebih hampir 1 jam, terjadi kebakaran juga di daerah Langkapura yang terbakar, yaitu atap dapur dan 1 buah mesin cuci. Alhamdulillah tidak sampai menghanguskan rumah. Kejadian tersebut berhasil kita lokalisir, kita padamkan sehingga tidak menimbulkan kerugian material yang lebih banyak. Untuk penyebabnya juga sama Bang, karena lilin atau api? Ya, Bang? jadi pemilik rumah menghidupkan lilin, kemudian lilin itu habis terbakar, terjatuh, membakar mesin cuci yang membesar sehingga ini sampai ke atap rumah. Pak Kadis, satu lagi Pak Kadis, ini kan terkait pemadaman listrik. Ya. Nah, untuk kita sendiri pemadam menyediakan anggotanya nggak personelnya? Ya, Pada jadi saat pemadaman. ini kita antisipasi juga terkait dengan pemadaman yang merata hampir di seluruh Bandar Lampung ini. Dari petugas kita juga melakukan upaya standby 1x24 jam di 16 pos yang ada di Kota Bandar Lampung ini, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan yang seperti terjadi pada pagi hari ini, 2 kali laporan terjadinya kebakaran. Ada tugas khusus sih Pak patroli misalkan gitu, dari kita sendiri? Kita berkoordinasi dengan pamong setempat, baik itu dengan camat, lurah, RT. Seperti sama-sama kita tahu, komunikasi sulit karena kan sinyal tidak ada, kemudian juga jaringan listrik ini pada saat malam hari gelap gulita, jadi kita berkoordinasi dengan pamong setempat apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat, ini sekarang berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Bapak ada himbauan nggak Pak kepada masyarakat? Ini masih pemadaman kan Pak? Betul. Pasti mereka masih menggunakan lilin gitu Pak, Ya. dan tidak terjadi kejadian serupa sebenarnya. Betul, jadi tentunya ini kita menghimbau juga dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung sesuai dengan arahan Ibu Wali Kota bahwasannya melihat terjadinya pemadaman yang ada di Kota Bandar Lampung, tentunya warga masyarakat beralih kepada penerangan ataupun penggunaan api secara konvensional, artinya seperti mungkin minyak tanah, kemudian lilin yang memang resiko terjadinya kebakaran ini sangat tinggi. Jadi tentunya kita menghimbau kepada warga masyarakat untuk berhati-hati, jangan sampai ini bisa menjadi musibah kebakaran apabila menghidupkan lilin ataupun kompor dan yang lainnya, minyak tanah, lampu yang menggunakan minyak tanah atau BBM, ini agar tidak ditinggal sembarangan, karena itu tadi 2 kali terjadi kebakaran pagi hari ini dikarenakan hal seperti itu. Jadi kita mengharapkan tentunya peran aktif dari warga masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi, paling tidak di tempat tinggalnya tersendiri. Dan sinyal ya Pak. Betul. Terus bagaimana nih cara warga untuk melapor ketika emang terjadi kebakaran di sekitarnya nih Pak? Ya, kita kan punya 14 pos yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Tentunya mungkin warga masyarakat belum familiar ya, ternyata ini memang terjadi kan karena susahnya komunikasi, juga berkoordinasi dengan pamong setempat yang artinya bisa membantu berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Artinya bisa hadir langsung di pos, kita sediakan petugas beserta armada standby 1x24 jam siap menerima laporan.